selamat siang, selamat pagi. Pada saat ini saya mau membagikan cara bagaimana kita menginstal eh, Zotero di labnya kita. Dan ya, kita langsung saja, tidak usah berlama-lama. Yang pertama yang kita bisa buat, masuk ke Google dan kita ketik saja download Zotero. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Pilih pilihan ini dari websitenya Zotero langsung. Kita pilih buka dan nanti akan muncul seperti ini. Baik, setelah itu bisa langsung kita download saja. Kita download. Dan ini khusus untuk Windows ya. Jadi ini for Windows. Kalau kalian punya Mac OS atau Linux, ada di sini. Untuk platform lainnya bisa download di sini. Tapi untuk Windows bisa download di sini saja. Baik. Jika proses sudah selesai, kita langsung install saja nanti Zotero-nya. Baik, ini saya langsung masuk ke proses instalasinya. Ya, nanti akan muncul eh, ya halaman seperti ini. Kita langsung next saja. Kita pilih yang standar saja, lalu next, kemudian klik install. Tinggal kita tunggu. Seharusnya tidak lama. Baik, jika sudah, kita bisa langsung pilih untuk langsung masuk ke Zotero-nya atau kita juga bisa pilih tidak. Tapi ya, kita pilih saja. Ya sudah ya, klik finish. Baik, ya, berikut ini Zotero-nya sudah terinstall di laptopnya kita. Dan ya, untuk cara penggunaan Zotero saya akan menunjukkannya di video selanjutnya. Namun sebelum saya mengakhiri video kali ini, bagaimana menginstal Zotero, saya juga mau menunjukkan terakhir gimana tidak hanya install Zotero, tapi kita juga install konektornya, Zotero konektor. Ini sangat sederhana juga, jadi kita tinggal klik di eh, pilihan sebelahnya, sebelah dari pilihan untuk download aplikasi Zotero, kita tinggal install konektor di sini. Jadi nanti akan muncul gambar browsernya kita, berdasarkan browsernya kita, karena browser yang saya pakai itu Microsoft Edge, jadi yang muncul di sini Microsoft Edge. Tapi kalau kita pakai Mozilla atau Chrome, dia akan menyesuaikan. Dan kita ya sederhananya tinggal install saja. Jika muncul seperti ini, kita pilih download atau di sini ada get, tinggal kita klik, lalu kita pilih yang add extension. Sambil kita install, ini sudah terinstall. Kenapa Zotero Connector ini penting juga untuk diinstal? Saya juga akan memberikan manfaatnya, menunjukkan manfaatnya di video selanjutnya. Jadi ini sudah terinstall. Kalau lihat di browser kita muncul extension ini Zotero ya, extensionnya, konektornya maksud saya. Ya, sekian saja video singkat tentang bagaimana mendownload Zotero dan juga Zotero Connector. Langsung saja, hal pertama yang mau kita lakukan itu adalah menginput
sumber-sumber yang kita pakai ke dalam Zotero. Kita input data-datanya ke dalam Zotero. Kalau itu buku, kita input data buku tersebut. Kalau itu jurnal, kita input data jurnal tersebut. Nah, cara yang pertama yang kita bisa pakai untuk menginput data-data dari literatur, sumber-sumber yang kita pakai itu cara manual yang pertama. Jadi cara manual kita tinggal buka Zotero, lalu klik tanda ini, item baru, dan kita tinggal pilih sumber apa yang kita mau masukkan, data apa yang mau kita masukkan. Apakah itu buku, ataukah itu artikel jurnal, ataukah itu tesis, atau skripsi. Bisa skripsi atau tesis. Dan kalau butuh yang lain, sumber yang lain bisa lihat di lainnya. Kita bisa cari. Tetapi saya berikan contoh misalnya buku. Nanti akan muncul di sini halaman yang kosong. Kita akan mengisi, untuk buku kita hanya perlu mengisi 5 hal saja. Yang pertama judul buku. Ini saya isi Hari Wahyu. Oke, ini judul buku yang akan saya pakai sebagai sumber. Kemudian kita mengisi penulis. Penulis. Jadi di sini ada pilihan terakhir, ini nama terakhir, nama atau marga, atau nama paling belakang. Kemudian nama pertama ini nama awal dan mungkin nama tengah juga kita bisa isi. Misalnya Andrew Scott. Jika penulisnya lebih dari satu, kita bisa tambah di sini. Ya, kita bisa isi penulis kedua dan seterusnya. Tapi karena buku yang saya pakai ini penulisnya hanya satu, jadi ya saya pakai satu nama saja. Kemudian kalau itu bukan penulis tapi editor, kita bisa pilih, klik di sini, dan kita tinggal pilih ini menjadi editor. Saya kembalikan lagi penulis. Oke. Kemudian setelah penulis, kita untuk buku kita hanya pilih tempat saja. Ini diterbitkan di mana? Buku ini diterbitkan di Makassar. Penerbitnya Sekolah Tinggi Teologia Jogja. Tanggal buku ini diterbitkan atau tahun, maksudnya tahun ya. Jadi kita tulis 2018. Buku ini diterbitkan tahun 2018. Siap. Ini saja informasi yang kita butuhkan untuk buku. Lalu contoh kedua misalnya jurnal. Kita klik, pilih artikel jurnal dan akan muncul halaman kosong di sini. Untuk artikel jurnal, saya akan berikan contoh. Iya, misalnya jurnal ini yang akan saya pakai dari jurnal Jeffrey. Pilih, kita masukkan informasi bukunya ke dalam Zotero secara manual. Pertama kita masukkan judulnya sama, bisa kita copy saja. Ya. Kemudian kalau judul sudah sama, kita masukkan nama penulisnya. Ini ada 2 penulis, jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Pertama kita tulis nama terakhir, Sin. Kemudian nama pertamanya, Siakok. Siakok. Kemudian kita klik tambah karena lebih dari 2 penulis. Ya. Nah, penulis kedua, Simon. Terakhir dulu, lalu pertama, Mark.
Oke, untuk penulis sudah selesai. Kemudian kita tidak perlu abstrak, tidak diperlukan. Walaupun di sini ada, tapi kita tidak perlu isi itu. Lalu publikasi. Apa maksudnya publikasi? Publikasi itu nama jurnalnya. Nama jurnal yang artikelnya kita ambil. Di sini ini jurnal Jeffrey ya. Jurnal Jeffrey. Nah, saya masukkan informasi jurnal Jeffrey. Kemudian informasi yang penting berikutnya adalah volume. Ini volume berapa? Kita masukkan. Di sini ada, kita bisa lihat volume 20. Kemudian isu itu nomor. Nomor. Jadi kita masukkan, di sini ada nomornya, isu atau nomor 2. Kemudian ada tahun di sini atau ya tanggalnya kita bisa isi tahun 2022. Kemudian yang perlu kita isi juga adalah halaman. Nah, untuk halamannya kita menulis artikel ini khusus exploring the spiritual struggle ini itu ada dari halaman berapa sampai halaman berapa. Untuk beberapa jurnal sudah dicatatkan di sini. Artikel ini ada dari halaman 95 sampai 117. Jadi itu yang kita masukkan ke dalam informasi di halaman 5 sampai 117. Kalau jurnal tersebut tidak menginformasikan di mana halamannya langsung di sini. Kita ya harus membukanya langsung, melihat di dalam artikelnya langsung. Dia dimulai dari halaman berapa sampai halaman berapa. Oke. Kemudian setelah itu yang perlu kita masukkan lagi adalah kalau ini khususnya artikel jurnal online, kita ambil websitenya. Jadi perhatikan ini saya copy. Lalu saya paste ke doi. Atau bisa juga dipaste di URL. Tapi biasanya kalau kita pakai di URL, dia tidak akan muncul. Kalau kita buat di doi, dia akan muncul. Baik, jadi ini saja untuk jurnal. Ini kembali lagi mengulang, ini cara manual untuk menginput data ke dalam Zotero. Kemudian ada cara yang cukup praktis itu dengan menggunakan Zotero Connector. Dan dalam video ini saya akan menunjukkan manfaatnya. Kenapa kita perlu menginstal Zotero Connector juga. Misalnya kita menggunakan sumber dari Google Books. Ini Google Books, metode penelitian kualitatif. Saya tinggal pakai ini saja, ini Zotero Connector. Google Books. Kita tinggal klik saja. Klik. Lalu kita pilih. Kita simpan di perpustakaan. Kalau sudah, kita klik done saja. Oke, dan informasi dari buku ini akan langsung masuk ke dalam Zotero. Kita bisa lihat. Ya, ini dia. Metodologi penelitian kualitatif. Dan nama penulisnya juga sudah dimasukkan. Namun, kita untuk penggunaan Zotero Connector ini kita harus tetap memperhatikan karena kadang-kadang saat kita mengambil data ada data-data yang kurang tepat. Ada data-data yang kurang tepat. Contohnya ya seperti ini, penulisan namanya. Namanya kurang tepat. Ini ada 2 penulis, tapi dia jadikan 1. Jadi kita tetap harus memperhatikannya. Kita harus perbaiki. Jadi ini saya perbaiki dulu. Misalnya penulis pertamanya, Anggito. Lalu nama pertamanya, Aldi.
Berikutnya, penulis kedua saya tambahkan Setiawan. Ya. Kemudian kita lihat lagi informasi apa yang belum ada. Oh, tempatnya belum ada. Jadi kita harus melihat dan mengisinya. Oke, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat kita bisa isi. Jawa Barat. Ya, sisanya sudah pas. Begitu juga dengan jurnal. Kita bisa pakai Zotero Connector. Misalnya kita pilih, saya pilih coba jurnal yang lain. Misalnya jurnal ini kita mau pakai sebagai sumber, kita bisa langsung klik Zotero Connector. Kita bisa langsung klik, sama seperti tadi, kita klik dan. Oke, informasi akan langsung masuk ke dalam Zotero. Ini dia, Ethnology Studies. Dan nama penulisnya sudah oke, sudah bagus. Publikasi jurnal Jeffrey, volume, isu, halaman sudah ada. Jadi ini sudah pas. Jadi ini caranya, hal pertama yang perlu kita lakukan, kita menginput data ke dalam Zotero-nya kita. Baik, Shalom. Di bagian sebelumnya, saya sudah menunjukkan bagaimana kita memasukkan data ke dalam Zotero kita. Itu hal pertama yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita memanfaatkan Zotero itu waktu kita mengetik, atau bagaimana kita manfaatkan Zotero itu dalam Microsoft Word. Baik, kita langsung buka saja Microsoft Word-nya. Ya, kita bisa mulai dengan mengetik terlebih dahulu. Misalnya saya sudah mengetik satu kalimat sederhana ini. Lalu saya mau tambahkan kutipan menggunakan buku yang sudah saya masukkan datanya ke dalam Zotero. Secara sederhana saja, kita tinggal klik saja ini, add or slash edit citation, kita klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita tinggal mengetik buku yang sudah kita masukkan datanya ke dalam Zotero. Tadi saya sudah masukkan data, metode penelitian kualitatif. Kita klik, lalu kita perlu menambahkan halaman. Kita klik lagi, dan di sini ada halaman. Kita masukkan halaman. Contohnya, misalnya halaman 15. Saya tinggal enter, kemudian enter lagi, dan secara otomatis Zotero akan membuat footnote. Ini sudah sesuai dengan format nama, kemudian ada judul buku, tempat penerbit, kemudian ada penerbitnya, dan tahun, kemudian halaman. Itu sederhana. Kemudian misalnya jurnal juga, tinggal saya klik ini lagi. Kemudian saya ketik nama jurnal yang saya mau pakai, yang sudah saya masukkan datanya ke dalam Zotero saya. Ya, tadi Ethno. Oke, ini muncul ya. Nah, kita klik. Kita mau memberikan halaman terlebih dahulu. Kita klik lagi dan kita masukkan halaman. Misalnya ini halaman 108. Klik, enter, kemudian enter lagi. Dan kembali Zotero buat footnote-nya sesuai dengan format yang kita perlukan. Nama, judul artikelnya, dalam kutip, tidak miring, lalu koma, kemudian di sini ada nama jurnalnya, kemudian ada volume, ada nomor, ini tanggal atau tahunnya, kemudian titik 2, ini sudah betul, lalu halaman yang kita kutip, koma, lalu doi-nya. Ya. Ini cara sederhana, cara singkat bagaimana kita manfaatkan waktu Zotero saat kita mengetik.
Kemudian bagaimana caranya kita membuat kepustakaan? Saya membuat kepustakaan. Oke, bagaimana caranya? Sederhana juga, di kolom Zotero ini kita tinggal klik add/edit bibliografi. Ini untuk membuat perpustakaan. Kita tinggal klik saja dan secara otomatis dia akan membuatkan kepustakaan dari sumber yang kita pakai. Karena saya pakai dua sumber, nanti akan muncul dua perpustakaan. Ya, berikut kepustakaannya. Seperti yang saya sebutkan, Zotero sudah menyusun sesuai dengan format kepustakaan. Nama orang pertama, nama marganya atau nama terakhirnya didahulukan dari Albiang itu jadi Anggito, Albi. Kemudian ya, ini sudah sesuai dengan format. Dan dia juga sudah menyusun sesuai dengan abjad. Mulai dari A, kemudian kira N, ini sudah sesuai dengan abjad. Ya, ini secara singkat bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan Zotero saat kita mengetik di Microsoft Word-nya kita. Baik. Terima kasih untuk perhatian, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.